Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di podcast Horor Reborn. Matahari mulai condong ke barat. Jam praktekku sebaiknya kututup saja, mengingat pasien sudah tidak ada lagi yang datang. Oh ya, perkenalkan, namaku Tias. Profesiku bidan. Seuntai pengalaman akan aku paparkan di sini. Bagaimana kisahku hingga sampai ke kota gaib Saranjana. Berawal ketika aku dinikah seorang lelaki berasal dari kota Kalimantan. Dengan begitu, tugasku pun berpindah ke kota ini dan aku ditugaskan di sebuah puskesmas di tempat baruku dan membuka praktek di sore harinya. Seperti pada saat itu, setelah kembali menyelesaikan tugasku, aku pulang ke rumah mengerjakan tugas utamaku sebagai istri dan ibu. Lalu kemudian istirahat sebentar, sorenya aku kembali ke klinikku untuk membantu masyarakat yang butuh bantuanku. Mereka biasa datang ke tempat praktekku. Tetapi sore ini pasienku agak sepi. Langit pun sepertinya sebentar lagi akan hujan. Klinikku sebaiknya kututup saja. Bergegas aku membereskan semuanya dan kuncinya kutitipkan di asistenku. Dia pulang setelah selesai semuanya. Aku pulang ke arah yang berlawanan dengan asistenku. Dia ke barat, aku ke utara. Sambil menunggu jemputan suamiku, aku mainkan HP-ku dengan tujuan menelpon suamiku. Tapi yang dituju malah off. Apa tidak ada sinyal karena sedang di jalan? Pikirku. Waktu menunjukkan sudah pukul 17:05. Di saat aku menunggu suamiku, dari jauh terlihat seorang ibu parubaya berjalan menghampiriku. Dan setelah dekat, dia memberi salam kepadaku dan tidak menampakkan wajahnya sebab kerudungnya yang terlalu menutupi wajahnya. Tetapi tak kuhiraukan. Lalu kemudian setengah membungkuk, si ibu berkata dengan nada memohon, "Bu bidan, maaf, saya mau meminta tolong. Ada seorang wanita yang mau melahirkan saat ini, butuh bantuan ibu bidan." "Di mana, Bu?" ucapku setelah aku jawab salamnya. "Di desa sebelah, Bu," jawabnya. "Sebentar, Bu," sambil aku periksa alat yang kubawa di tasku. Pikirku, insya Allah cukuplah. "Mari, Bu, ke arah mana kita jalan?" tanyaku. Ibu itu tidak menjawab, malah memegang lengan kananku sambil berkata, "Mari ikut aku." 5 menit kemudian antara sadar dan tidak, aku telah duduk di bangku angkot yang setelah tahu aku turun. Di mana aku naik angkot? Jalan desa ini jam segini tidak ada angkot. Pikiranku seakan berkabut. Mungkin pikiranku terlalu fokus pada pasien yang akan kubantu. Setelah ibu itu membayar angkot, aku berjalan di pemukiman yang begitu asri, sejuk dan bersih. Dan aku sempat membaca gapura atau tugu batas desa yang bertuliskan "Selamat datang di wilayah Saranjana." Saranjana? Di mana? Aku nggak pernah dengar. Atau mungkin aku baru di sini, jadi belum terlalu hafal daerah kelahiran suamiku, pikirku. Mataku nggak berhenti memandangi toko-toko, rumah-rumah yang seakan aku masuk ke daerah real estate. Bahkan pikiranku terkagum-kagum. Rumah-rumah yang aku lihat seragam, tingginya sama, sampai pagar pun sama,
Lalu ibu itu menggamit lenganku, mengajak berhenti di bangunan rumah yang persis di sebelahku. "Mari masuk, Bu, ini rumahnya." Aku menurut. Ibu itu ucap salam sambil memijit ber rumah. Lalu tidak lama keluar seorang lelaki membungkuk sopan dan mempersilakan masuk dengan ramah. Aku tertegun, sekilas kupikir ini pasti suaminya dari wanita yang akan melahirkan itu. Yang aku aneh, lelaki itu memang tampan, tapi memiliki kuping yang lancip dan tidak memiliki garis antara bibir dan hidung. Di saat aku terheran-heran, si ibu menepuk bahuku, lalu menggamit lenganku dan membawaku masuk ke kamar wanita yang akan melahirkan itu. Aku takjub dibuatnya melihat kamar yang luas serta semuanya tertata rapi dari tempat tidur sampai boks bayi. Kemudian wanita itu setengah meringis menyambutku dengan keramahannya sambil berkata pelan, "Tolong aku, Bu, bantu aku." Lirih menahan sakit. Aku tersenyum, insya Allah aku bisa bantu. Lagi-lagi aku sambil terkejut menatap wajah cantik itu karena wajahnya sama persis suaminya. Kuping lancip dan tidak memiliki garis antara bibir dan hidung. Aku mengabaikan semua itu, sebab yang terpenting bagiku menolong persalinannya. Kemudian aku mulai bekerja, memeriksa tensi pasien. Setelah semuanya tidak ada kendala, aku mulai memakai sarung tangan untuk memberi suntik rangsangan. Tidak lama injeksi itu bereaksi. Wanita itu mulai kontraksi dan berusaha mengejan. Dan aku pun membantu dengan menuntun. "Ayo, tarik napas, lepas. Tarik napas lagi, lepas." Sambil tanganku menahan di bawah rahim wanita itu, khawatir kepala bayi jatuh ke kasur. Dan tidak lama kemudian terdengar tangis bayi pecah di ruangan itu. Aku berucap syukur. Kebahagiaan dari profesiku adalah ketika aku berhasil menolong yang mau melahirkan. Dengan sigap aku bersihkan bayi dan menggunting ari-arinya. Tetapi aku merasa berat bayi ini sangat tidak lazim. Selama aku menangani persalinan, belum ada yang beratnya hampir 5 kg lebih. Pada umumnya hanya sampai 4 kg, itu pun banyak kendala, dan 2,6 itu rata-rata. Rasanya aku gak bisa menampung dengan keanehan di keluarga ini. Setelah membereskan semua, wanita itu mempersilahkan aku untuk menerima jamuan mereka dengan hidangan yang sangat istimewa. Tapi lagi-lagi aku terkejut saat aku melihat hidangan di meja. Ukuran makanannya dari daging sampai buah besar-besar semua. Aku hampir tidak berselera karena aku butuh pisau untuk menyantapnya. Aku pamit pada semua dan si ibu tanggap untuk mengantarku, seakan memahami tatapanku. Dan yang membuat aku terpana, baru kali ini aku melihat wajahnya si ibu itu sama persis dengan suami istri yang punya rumah ini. Pening rasanya aku memikirkan itu. Aku mengulurkan tangan pada wanita yang baru saja kutolong persalinannya. Maksudku hendak berpamitan. Tetapi wanita itu malah mencekal tanganku dan menyelipkan segenggam kunyit sebagai balas jasa. Sebetulnya aku tidak ingin menerimanya. Tapi akhirnya aku terima sebab khawatir mereka merasa tidak aku hargai. Akhirnya setelah aku berpamitan, pandangan mataku mulai kabur. Yang terlihat samar-samar hanya gapura tugu batas wilayah Saranjana. Selanjutnya dunia terasa gelap.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekitar pukul 5:12, samar-samar aku mendengar suara riuh bergemuruh. Suara bergemuruh itu berada di dekatku. Perlahan aku membuka mataku dan jelas suara riuh itu suara warga. "Ini Ibu Tias, kenapa ada di sini? Semalam beberapa kali padahal kita mencari di sini, tapi nggak ada ya kan?" Kemudian terdengar sahutan yang lain. "Cepat panggil suaminya. Kasihan 3 malam ini dia menunggu di sini," ucap warga lain. Tidak lama ada seorang ibu warga di situ membangunkanku. "Bangun, Neng," sambil memeriksa keadaanku seakan tubuhku khawatir ada yang luka. Dan suamiku pun datang sambil memberondong dengan pertanyaan. Dari semua pertanyaan yang aku jawab hanya mengatakan aku baru saja menolong ibu yang mau melahirkan di daerah Saranjana. Sontak warga yang mendengar kaget. "Hah? Saranjana?" Setibanya di rumah suamiku bilang aku menghilang 4 hari tanpa kabar. Lalu aku ceritakan kejadian di Saranjana beserta ciri fisik orang-orang di sana. Suamiku terkejut lalu bertanya kepadaku, "Kamu makan enggak?" Aku bilang enggak, karena makanan di sana dan buah-buahnya bentuknya besar-besar. "Syukurlah," ucap suamiku. "Kamu tahu kalau kamu sudah masuk kota gaib Saranjana. Jika kamu makan di sana, kemungkinan kamu tidak akan bisa pulang lagi." Mendengar itu aku merasa shock. Masuk akal sih dengan semua keanehan yang aku alami. Lalu aku mengecek kunyit yang diberikan wanita itu. Masya Allah, kunyit itu berubah menjadi emas.